Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Dwi Cahyani dari jurusan Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 2301020021, mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan dosen pengempu Insinyur Sapta Nugraha STMS. Jadi pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai looping atau pengulangan di dalam Python. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dalam video ini, yaitu mengenai variable list, for in range, len, dan juga ada while else. Nah, jadi langsung aja kita mulai video pembelajarannya. Pertama kita buat dulu filenya di Python 3. Oke. Terus kita ganti dulu judul pembuatannya, yaitu looping, ya, looping pada Python. Kita akan masuk bagian yang pertama, yaitu tipe variabel, tipe data variabel, tipe data variabel. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan nama ini sendiri adalah tipe data string ya, teman-teman. Jadi setelah itu kita gunakan tanda kurung dan tanda kutip. Nama misalkan Elva ya. Oke. Lalu kemudian kita menggunakan list ya, list hari. Mengapa kita menggunakan list hari? List hari ini untuk nilai yang lebih dari satu. Karena di string itu nilainya hanya untuk satu, tidak bisa lebih daripada satu. Maka untuk itu kita menggunakan list ya. Misal hari Senin, koma, dua dulu, titik 2 lagi, Selasa, dan kemudian Rabu. Oke. Nah, kemudian kita langsung print aja ya. Print, seperti biasa, print di Python. Print dalam kurung nama, kemudian print dalam kurung list hari ya. List hari. Langsung aja kita coba running ya. Nah, muncul ya teman-teman, itu print namanya Elva, dan kemudian print list harinya ada Senin, Selasa, dan juga Rabu. Tapi ini tuh belum benar ya teman-teman, yang print list harinya itu. Jadi kita tuh harus menampilkan pernilainya. Sedangkan yang ditampilkan itu adalah hal-hal yang ada di dalam list hari. Jadi kita harus tampilkan nilai-nilai yang ada di dalam list hari. Itu kita bisa menggunakan for in, hashtag for in. Di sini kita menggunakan hashtag for in itu, mengapa kita menggunakan hashtag? Hashtag itu digunakan sebagai komen ya. Jadi hashtag itu tidak akan dibaca oleh program. Jadi tenang aja, kamu bisa menambahkan hashtag di dalam program kamu sebagai penanda. Nah, langsung aja kita for i in nama, kemudian titik 2, enter, print i ya, i. Lalu kita ganti aja jadi a. Nah, coba kita running. Ya, bisa ya. Jadi dia muncul pernilainya. Ada E, ada L, F, dan juga A. Lalu kemudian kita coba yang list hari ya. For i in list hari. Titik 2. Lalu kemudian print i. Nah, kita coba running lagi ya. Nah, barulah dia menampilkan pernilainya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di for in range ya, teman-teman. Hashtag for in range. For in range ini adalah untuk bilangan numerikal, contohnya seperti integer.
Nah, di dalam rank itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada start, ada stop, dan juga ada step. Start ini adalah nilai awal dari rank ya. Nilai awal dari rank ini biasa dimulai dari 0. Kemudian stop. Stop ini adalah batasan yang wajib ada di dalam rank ya. Kemudian step. Ini adalah penambahan looping ya, penambahan looping. Penambahan looping defaultnya itu biasanya 1 ya. Biasa penambahannya itu 1. Defaultnya 1. Oke. Jadi langsung aja kita coba aplikasikan. Nah, kita coba for day in rank. Dalam kurung misal 2, 5, dan 1. Oke. Lalu kemudian kita cetak D. Print D. Ya, coba lihat. Ini 2D. Nah, mengapa hasilnya 2, 3, dan 4? 2 itu adalah start. Ya. 2 itu adalah start. Kemudian 5 itu adalah stop. Dan 1 itu adalah step ya. 1 itu adalah step, yaitu penambahannya. Nah, nilai awalnya itu adalah 0 ya. Jadi dia dari 0. Tapi saya buat di sini nilai awalnya itu adalah 2. Berarti dia mulai dari 2, kemudian ditambah 1, 3, ditambah 1, 4. Mengapa tidak ditambah 1 lagi? Karena kalau ditambah 1 lagi itu hasilnya 5. Dan batasannya itu adalah 5. Nah, kita bisa, oke teman-teman, selanjutnya kita bisa coba print ini ya, print angkanya aja. Pakai for ulang in range. Jadi dia mengeprint ulang angka. Misalnya kita tetapkan batasannya itu adalah 10 ya, titik 2. Kemudian print ulang ya. Ulang itu untuk menyimpan nilai variabel, nilai-nilai datanya. Contoh print ulang. Nah, kita coba running ya. Oke, bentar, turun dulu. Oke, itu dia deh dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena batasannya itu cuma ada 10, jadi dia dimulai dari angka 0 ya. Karena dia tidak ada startnya, berarti startnya dimulai dari 0. Dan batasannya itu adalah 10. 0 sampai 9 itu dihitung 10 ya. Kemudian setelah for in range, kita bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ada while else ya. Kita bisa coba masukkan while else itu sebagai contohnya aja itu seperti A ya, A sama dengan 0 sebagai contoh, kemudian kita masukkan while-nya yaitu A
kurang dari sama dengan 10 ya. Kemudian print A plus sama dengan 1 ya. Jadi di setiap penambahannya itu adalah 1 kita buat di sini. Kemudian selanjutnya kita buat else-nya. Titik 2 di bawah print dalam kurung selesai. Oke, kita coba running. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini ya teman-teman. Hasilnya kayak gini. Dia menghitung dari A-nya itu sama dengan 0. Jadi dia dimulai dari 0 dan A itu kurang dari sama dengan 10. Oke, selesai. Nah, baik selanjutnya yaitu ada yang namanya for in range length ya. For in range length ya. Jadi for in range length ini digunakan apabila kita ingin memasukkan variabel ke dalam range. Sedangkan range ini hanya bisa menyimpan angka numerikal, bilangan-bilangan numerikal seperti integer. Jadi kalau kita mau memasukkan variabel di dalamnya, kita harus menggunakan length. Dalam kurung ya, digunakan length digunakan untuk menambahkan variabel di dalam range. Lanjut, kita coba pakai yang di atas tadi ya, itu yang A dan juga I. Oke, jadi kita langsung aja masukin di sini. Pertama kita pakai for I in range. Kita pakai ini ya, tulis hari dulu. Pertama kita pakai length, kemudian dalam kurung tulis hari ya. Lalu kita pakai titik 2 di sini, kemudian lanjut di bawahnya kita langsung masukkan print dalam kurung tulis hari I ya. Salah ini variabel I. Oke. Nah, lanjut kita ke bawah. Sekarang for A in range dalam kurungnya itu length, kemudian nama titik 2, lalu lanjut print nama ya, nama variabelnya itu apa. Nah, jadi coba kita run ya, sebentar. Nah, jadi bisa ya di sini ini ya. Kan iya, for in range length. Jadi kalau pakai length itu dia untuk menambahkan variabel ke dalam range ya. Jadi kalau misalkan variabel itu harusnya tidak bisa dimasukkan ke dalam range, karena range ini hanya untuk bilangan numerikal seperti bilangan angka, contohnya bilangan integer. Jadi kalau kita mau masukkan di dalam range, kita harus menggunakan length. Nah, jadi itu tadi contoh beberapa pengulangan atau looping, dimulai dari tipe data variabel, kemudian for in range, dan kemudian yang terakhir yaitu ada while else ya. Oke, selanjutnya kita akan coba pengaplikasian looping ini pada program Python. Pertama kita akan coba latihan looping. Kita set dulu latihan looping ya, pakai def garis
garis dalam kurung titik 2. Oke, mengapa kita menggunakan def ya? Def itu ada definisi, garisnya adalah fungsi. Garis adalah fungsi. Nah, kemudian kita masuk diulang aja, kita coba diulang. Itu sama dengan, misalkan kita ulangnya itu sebanyak 3 kali ya. Kita coba ulang sebanyak 3 kali. Itu coba kita masukkan list nama. Kita masukkan list nama. List nama 2, kemudian kurung, dan di bawahnya kita pakai list list alamat aja. Kita pakai list alamat. Oke. Salah. Nah, selesai. Lalu kita akan menggunakan for in rank ya di sini. For in rank pengulangannya itu for i in rank. Dalam kurung pakai ulang ya, karena kita ngeprint ulang. Kemudian kita tambahkan sini garis dalam kurung, kemudian enter, masukin namanya sama dengan input ya, kita pakai input. Ini inputnya yaitu dalam kurung titik 2, masukkan nama Anda. Oke. Anda terus titik spasi. Udah, terus masukin lagi di alamat bawahnya. Alamat, terus input lagi dalam kurung titik 2. Nah, masukkan alamat Anda. Oke. Lalu kita coba kasih garis lagi di bawahnya. Nah, kita coba running. Nah, di situ ada nih, masukkan nama Anda. Coba kita masukkan aja, misal Elva, kemudian alamatnya di mana, yaitu asal saya dari Anambas. Oke, dosen Anambas. Nah, jadi dia akan mengulang sebanyak 3 kali ya. Ulangan di sini itu adalah 3 kali, jadi kita coba lagi. Tapi sebelum itu kita coba kasih spasi dulu ya, batasan di def garisnya. Biar ada perbedaan, misalkan di sini print, lalu pakai dalam kurung 20 dikali tanda kutip, kemudian strip. Oke. Oke. Kita coba running lagi. Nah, itu ada ya. Jadi kita coba masukkan di sini nama Elva, kemudian Anambas. Nah, dia ulang lagi, kita coba lagi. Elva, Anambas. Nah, bentar. Elva, Anambas. Nah, jadi dia itu mengulang sebanyak 3 kali ya. Dia mengulang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 sesuai. Oke, selanjutnya langsung aja kita masuk ke contoh yang kedua, contoh looping 2, yaitu kita kali ini menggunakan batas ya. Contoh looping 2. Oke. Pertama kita gunakan dulu definisi fungsinya, yaitu garis ya. Garis pakai dalam kurung terus titik 2. Oke. Lalu kita coba beri batas menggunakan print. Print dalam kurung 20 dikali. Oke. Langsung kita masukin aja itu batasnya menggunakan integer. Karena kita pakai integer yaitu untuk ini ya, untuk sebagai batas. Karena kalau batas itu pakai integer.
terus juga dalam kurung kita pakai input, lalu kemudian kita dalam kurung lagi masukkan jumlah pengulangan ya, masukkan jumlah perulangan, perulangan di sini, jumlah perulangan ya. Oke, terus kita pakai titik 2, terus udah langsung kita sebentar saya kasih tanda di sini kalau batas itu menggunakan integer, itu menggunakan integer ya, jadi angka. Lalu selanjutnya kita masukkan di for in range, for i in range dalam kurung batas jadi 2. Oke. 2. Lalu kemudian print dalam kurung titik 2 perulangan ke strip. Oke, terus kita masukkan koma i itu plus 1, i plus 1. Oke, kemudian lanjut di bawahnya yaitu menggunakan nama sama dengan inputnya itu dalam kurung seperti awal ya, strip masukkan nama ya. Oke. Lalu lanjut kemudian kita masukkan alamat lagi, alamat ya di bawah sini, alamat input dalam kurung masukkan alamat. Lalu kita coba buat print dalam kurung. Nah, sekarang kita coba run ya. Ini titipkan. Coba ini. Nah, udah masuk ya. Ini jumlah perulangan. Sekarang kita mau perulangannya itu 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian masuk deh sini perulangan ke 1. Coba tampilkan nama. Seperti tadi Elva, terus alamatnya 16. Kemudian perulangan yang kedua ya, perulangan yang kedua. Tuh. Masukkan lagi seperti tadi, Elva, kemudian 16. Nah, oke. Lalu, bagaimana jika... Oke. Jadi ini tadi contoh program looping menggunakan batas ya. Ini program sederhananya saja. Nah, jadi ini tadi contoh dari looping ya. Pertama itu ada tipe data variabel, kemudian ada for in, kemudian di bawahnya ada for in range. Ya. Bentar. For in range, kemudian ada while else, dan selanjutnya ada latihan looping yang pertama yaitu menggunakan pengulangan ya. Kemudian yang kedua yaitu kita pakai garis. Bentar, kita ganti dulu. Latihan looping 2. Oke, jadi susah ya. Bentar ini itu. Oke. Nah, udah selesai. Nah, jadi itu tadi contoh perulangan atau looping pada Python. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.